rumah tangga, yaitu mengenai perintah Allah supaya kita menikah. Di dalam anjuran menikah, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kita membutuhkan. Seperti sering kita mendengar, atau kalau anak kita kawin, biasanya ayat ini sering ditaruh di undangan, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untuk kalian istri azwajan litaskunu, dari jenis kalian sendiri. Jadi nggak boleh orang kawin manusia dengan jin, nggak boleh. Nggak boleh manusia kawin dengan binatang, nggak boleh. Supaya kalian cenderung dan merasa tentram. Jadi orang kalau nikah itu tujuannya supaya tentram. Itu termasuk tujuan dari nikah. Supaya tentram kepadanya, maksudnya si istri tentram kepada suami, suami tentram kepada istrinya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Jadi kalau kita nikah tetapi hati kita ini tidak tentram, berarti nikahnya belum benar. Ini mengandung anjuran untuk nikah dengan peringatan keras. Jangan sampai kita mengurangi hak-hak perkawinan. Perintahnya tadi kemarin sudah kita bahas, kawinlah. Jadi ini anjuran dengan wanita yang kalian sukai, yang bebas dari perkawinan. Jadi nggak boleh nikahi wanita yang masih statusnya nikah. Ini banyak di antara kita. Kadang-kadang dia senang sama cewek, ceweknya tuh statusnya masih suaminya orang. Istrinya kalau perempuan sih. Alhamdulillah. Ini nggak boleh. Kalau mau itu selesaikan dulu. Ini banyak yang belum selesai tapi udah cari serap. Tolong lihat apakah ini orang bisa tentram hidupnya. Tidak mungkin. Ini ketentuan Allah, nggak bisa. Kalau memang belum, selesaikan dulu. Bahkan ini disebut di sini maksudnya apa yang masih terikat. Ini harus dijelasin di papan tulis. Misalnya si A, dia laki-laki mau minta si B, ini perempuan. Ternyata si B ini masih dalam taraf pendekatan sama si C. Ini laki-laki lagi mengadakan pendekatan. Ini kalau ini laki-laki ngelamar, ini hukumnya haram. Lah satu belum. Nggak boleh. Nggak bisa. Sebab si B ini masih ada pendekatan. Misalnya si C ini kebetulan miskin, tapi ini senang. Kebetulan dilamar sama si A ini kaya raya. Oh langsung dibat, ini dikat, ini dosa. Jadi kalau mau melamar anak orang, ada caranya. Masih dalam perikatan atau masih ada dekat sama orang atau enggak? Lu emangnya kenapa? Enggak, saya nanya dulu. Iya, emangnya kalau misalnya dekat atau enggak lewat? Enggak boleh itu, jangan dijawab. Jadi kedatangan kita ini harus jelas pertanyaannya.
si B ini masih ada hubungan dengan lain. Iya, dia lagi dekat tapi ada apa? Nggak apa-apa, nanyain aja, siapa tahu nanti ada teman saya mau, gitu aja. Tapi jangan ngomong, ih si ini ada pingin tuh, yang kaya, nanti kamu bisa kemana-mana naik helikopter. Akhirnya ini bakal dipaksa kamu begini. Ini dalam kayak gini ini dosa, nggak boleh. Jadi seorang yang lagi dalam taraf pendekatan, kita lamar dosa. Harus posisinya ini nggak ada apa-apa. Misalnya ini sudah putus dulu, udah dikasih kabar udah putus. Kalau perlu sebelum si A ini ngelamar, caranya cari informasi. Nggak usah datang dulu, cari informasi dulu. Ini bener atau ada yang punya? Ini maksudnya begitu, nggak boleh dalam satu ikatan, nggak bisa. Apalagi ini masih nikah, sudah nikah. Masya Allah, sudah nikah, dalam pernikahan ini diiming-imingin, diajak ke hotel, diajak jalan, diajak ke rumah makan. Ini hati-hati, ini namanya nafsu, ini celaka. Kalaupun ini dalam keadaan masih status perkawinan, tapi dia jalan sama orang lain dan ini sampai dalam keadaan, maka celakalah dia. Sampai kiamat gak bisa. Ini aturan Allah. Ini bahaya. Oleh karena itu, jangan suka ngelirik. Gak bisa. Buat apa? Buat apa? Ini celaka. Loh, ini gak tahu kok, Beb. Allah tahu. Allah itu tahu apa yang di hatinya dia. Oh, lu ini memang matre. Lu cari duit. Ini celaka. Allah tahu. Kemungkinan sama Allah dibuat dia. Satu malah dicarikan yang kaya sekalian. Malah dikasih apapun sama Allah. Kemungkinannya ya. Kalau Allah bisa menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Jadi malah disesatkan. Iya. Bisa jadi Allah tolong kalau memang mereka dalam hatinya niatnya baik. Allah bisa menyelamatkan siapa yang dia kehendaki. Jadi hati-hati. Allah itu tidak melihat apa yang ada di mulut, tapi Allah melihat ada di hati. Sebab Allah melihat semua itu niat. Bahkan niat saja, niat yang baik lebih baik daripada amalnya. Oleh karena itu, seorang wanita yang masih dalam terikatan perkawinan tapi dia berbuat yang tidak baik, ini celaka hidupnya. Boro-boro si wanita itu yang nganterin sama, yang duduk sama dia sama. Ini di dalam pernikahan. Sebab Islam itu membutuhkan kesucian. Sebab perintahnya Allah itu kawinilah orang yang menjaga dirinya, bukan yang nggak menjaga. Kalau yang nggak menjaga jangan mau. Jadi kalau mau kawin itu sama orang yang bisa jaga. Lah ini belum nikah udah diobok-obok.